Bayangin kalau kakakmu yang kamu sayang tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan saat dia kembali, ada sesuatu yang aneh. Dia bukan lagi orang yang kamu kenal. Film ini bakal bikin kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya keluargamu? Film bukan sekedar tontonan, tapi perjalanan. Dan di Movie Recap Indo, setiap recap adalah pintu masuk ke dunia penuh misteri, emosi, dan kejutan. Yuk kita telusuri cerita yang gak akan kamu lupakan. Kali ini kita bahas film Korea Selatan yang sempat ramai diperbincangkan. Padahal sebenarnya film ini sudah rilis sejak tahun 2017. Film ini berjudul Yang Terlupakan. Film ini menceritakan tentang Jin Suk yang seorang pemuda yang baru saja pindah ke rumah baru bersama kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya bernama Yusuk. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, suatu ketika Yusuk diculik dan baru kembali 19 hari kemudian dalam keadaan sehat. Akan tetapi, ia sama sekali tidak mengingat kejadian yang dialaminya sejak hari penculikan itu. Jin Suk mulai merasakan ada keanehan pada kakaknya dan mencurigai bahwa orang yang kembali itu sebenarnya bukan Yusuk yang asli. Bagaimana Jin Suk mengungkap misteri ini? Mari kita mulai ceritanya. Ceritanya diawali dengan kepanikan Jin Suk yang mengalami mimpi buruk saat perjalanan menuju rumah baru. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya Yusuk. Yusuk adalah kebanggaan keluarga karena pintar dan memiliki kepribadian menyenangkan. Berbeda dengan Jin Suk yang menderita neurastenia kronis, yaitu kondisi yang membuat tubuhnya mudah lelah dan ingatannya sering kacau. Setibanya di rumah baru, Jin Suk merasa seolah-olah pernah tinggal di sana sebelumnya. Yusuk pun mengajaknya masuk. Terlihat kaki kiri Yusuk pincang karena kecelakaan setahun lalu. Namun Jin Suk heran karena ia harus sekamar dengan kakaknya, padahal ada kamar lain yang kosong. Di sana, Yusuk pun menjelaskan bahwa pemilik rumah sebelumnya masih menyimpan barang pribadi di kamar itu, dan kemungkinan akan diambil 1 bulan lagi. Sehingga, mau tidak mau, Jin Suk harus sekamar dengan Yusuk dalam 1 bulan ke depan. Malam harinya, saat mereka sedang makan malam, Jin Suk kembali menanyakan tentang kamar sebelah. Ayahnya pun menjelaskan bahwa pemilik rumah sebelumnya memohon agar jangan ada yang masuk ke kamar itu. Ayah menduga kemungkinan masih banyak barang pribadi yang tersisa di sana. Jadi, mereka harus menghormatinya. Tak lama kemudian, Jin Suk terkejut mendengar suara benturan dari atas rumah, tepat dari kamar kosong itu. Namun ibunya segera menenangkan dan mengatakan bahwa suara itu hanyalah guntur, karena memang malam itu hujan akan segera turun. Singkat cerita, Jin Suk dan Yusuk sudah bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, Jin Suk mendengarkan musik lewat headset. Namun, di tengah lagu, Jin Suk kembali mendengar suara-suara aneh dari arah kamar kosong. Ia pun memberanikan diri untuk mendatanginya. Tiba-tiba, dari belakang, Yusuk menghentikannya. Jin Suk mengatakan bahwa ia kembali mendengar suara misterius. Namun, ketika Yusuk memeriksanya, ia tidak mendengar apapun. Akhirnya, Yusuk mengajaknya keluar rumah untuk mencari udara segar. Mereka pun menikmati pemandangan malam yang tenang. Tak lama, Yusuk mendapat telepon dari ayahnya yang meminta tolong untuk mengambil beberapa data. Ia pun menyuruh Jin Suk menunggu dan berjanji akan segera kembali. Saat berjalan pulang sendirian, Jin Suk melihat pemandangan mengejutkan. Sekumpulan orang tiba-tiba menyerang Yusuk di jalan. Jin Suk berusaha menolong, tapi sayangnya terlambat. Yusuk sudah diseret ke dalam sebuah mobil dan diculik. Dengan sisa tenaganya, Jin Suk berusaha mengingat plat nomor mobil itu karena tubuhnya terlalu lemah untuk mengejar. Kondisi penyakitnya membuat ia mudah sekali kelelahan hingga akhirnya Jin Suk pun pingsan. Keesokan harinya, Jin Suk pun tersadar. Ia langsung menanyakan keadaan kakaknya kepada orang tuanya. Ayahnya menjawab bahwa polisi sedang berusaha mencari Yusuk dan mereka ingin bertemu dengan Jin Suk untuk dimintai keterangan. Saat diperiksa, sayangnya Jin Suk tidak dapat mengenali wajah para pelaku yang menyerang kakaknya. Namun ia masih mengingat jelas plat nomor mobil yang membawa kabur Yusuk. Ketika ia menyebutkannya, polisi justru mengatakan bahwa plat nomor itu palsu.
Bahkan, mereka mulai meragukan kesaksian Jin Sok karena kondisinya yang menderita penyakit neurasthenia. Penyakit yang membuatnya mudah lelah, linglung, dan sering dianggap berhalusinasi. Hal itu membuat Jin Sok kesal, karena ia merasa sangat yakin dengan apa yang diingatnya. Melihat kondisi Jin Sok yang kelelahan, akhirnya orang tuanya meminta polisi untuk memberinya waktu istirahat. Hari demi hari pun berlalu, namun tidak ada satupun titik terang mengenai keberadaan Yusok. Di malam-malam berikutnya, Jin Sok terus dihantui mimpi buruk tentang seorang pria misterius yang sadis. Namun, ia tidak tahu siapa pria yang selalu muncul dalam mimpinya itu. Keesokan paginya, Jin Sok dikejutkan dengan kehadiran kakaknya tepat di depannya. Setelah 19 hari menghilang, akhirnya Yusok kembali ke rumah. Namun, yang mengejutkan, Yusok tidak mengingat apapun yang terjadi selama ia menghilang. Setelah diperiksa dokter, diketahui bahwa ia mengalami amnesia disosiatif, sebuah kondisi yang membuatnya melupakan kejadian buruk dalam hidupnya. Malam harinya, sebelum tidur, Jin Sok sempat mengungkapkan betapa ia sangat khawatir dengan keadaan kakaknya. Mereka berdua pun tersenyum lega karena akhirnya bisa berkumpul kembali. Namun, pada tengah malam, Jin Sok terbangun dan menyadari kakaknya tidak ada di tempat tidur. Awalnya ia tidak terlalu memperdulikan hal itu, lalu kembali tidur. Keesokan paginya, saat sarapan bersama keluarga, Jin Sok menanyakan perihal kepergian kakaknya di tengah malam. Akan tetapi, Yusok dengan tenang menjawab bahwa ia tidak pergi kemana-mana malam itu. Hal itu membuat Jin Sok terheran-heran. Dan ketika Yusok hendak berangkat, Jin Sok sempat memperhatikan dengan jelas. Sekarang kaki kanan kakaknya terlihat pincang. Padahal sebelumnya, yang pincang adalah kaki kirinya. Meski demikian, Jin Sok tidak menaruh curiga. Ia hanya mengira bahwa dirinya mungkin saja salah melihat. Singkat cerita, pada suatu malam, Jin Sok sedang belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Karena terlalu lelah, ia pun tertidur di meja belajarnya. Tiba-tiba, dari belakang, Yusok muncul dan memperhatikan adiknya. Diam-diam, ia mengambil sebuah pensil mekanik, lalu menekan ujungnya seolah ingin menusukkannya ke mata Jin Sok yang sedang tertidur. Beruntung, isi pensil itu hampir habis, sehingga tidak sampai melukai Jin Sok. Setelah itu, Yusok pergi meninggalkan kamar. Tak lama kemudian, Jin Sok terbangun. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kakaknya, lalu memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Yusok berjalan dengan normal. Tidak ada lagi tanda-tanda pincang di kakinya. Jin Sok terus mengikuti, hingga Yusok masuk ke sebuah gang kecil yang kumuh. Di sana, ia bertemu dengan dua pria yang ternyata adalah polisi yang sebelumnya pernah memeriksa Jin Sok. Saat mencoba mendekat, Jin Sok dicegat oleh kedua pria itu. Ia pun panik dan berlari untuk menyelamatkan diri. Namun dari belakang, seseorang tiba-tiba membiusnya. Ketika terbangun, Jin Sok mendapati dirinya kembali berada di meja belajar. Ia semakin terkejut saat melihat Yusok muncul dari arah kamar seolah tidak pernah pergi kemanapun. Ketakutan, Jin Sok berlari menuju kamar mandi. Yusok segera mengejarnya, mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Jin Sok mungkin hanya mengalami mimpi buruk. Namun Jin Sok bersikeras bahwa ia melihat kakaknya menemui dua pria misterius malam. Mendengar hal itu, Yusok mencoba meyakinkan bahwa semua itu hanya halusinasi. Ia pun bertanya, apakah Jin Sok sudah meminum obatnya? Saat itu Jin Sok baru teringat, semalam ia memang menjatuhkan obatnya dan tidak sempat meminumnya. Hal itu membuatnya mulai ragu, apakah semua yang ia lihat benar-benar nyata atau hanya halusinasi akibat penyakitnya? Singkat cerita, Yusok kembali keluar rumah pada malam berikutnya. Dari jendela, Jin Sok melihat kakaknya berjalan dengan pincang. Namun, ketika ia kembali ke meja belajar, ia menemukan isi pensil mekanik yang kosong tergeletak di atas meja. Hal itu langsung membuatnya curiga, karena semalam Yusok memang sempat hampir menusukkan pensil itu ke wajahnya. Keesokan harinya, Jin Sok menemui ibunya. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, mulai dari kakaknya yang berjalan normal hingga mencoba melukainya. Dengan penuh ketakutan, Jin Sok bahkan menduga bahwa orang yang tinggal bersama mereka saat ini sebenarnya bukan kakaknya lagi.
Mendengar itu, ibunya tampak sangat terkejut. Namun, ia menenangkan Jin Sok dan berkata akan memperhatikan gerak-gerik Yusok bila nanti malam ia keluar rumah lagi. Setelah berbicara dengan ibunya, Jin Sok memberanikan diri untuk masuk ke kamar kosong yang selama ini dilarang. Saat pintu berhasil ia buka, betapa terkejutnya ia melihat sosok Yusok tergantung di dalam kamar itu. Namun, ternyata semua itu hanya mimpi buruk yang dialami Jin Sok. Malam harinya, Jin Sok turun ke bawah untuk mengambil minum. Dalam perjalanan kembali ke kamar, ia mendengar ibunya sedang menelpon seseorang. Ternyata, ibunya sedang melaporkan semua perkataan Jin Sok siang tadi. Bahkan berkata bahwa anak itu sepertinya sudah menyadari semuanya. Jin Sok terkejut bukan main. Ia hampir ketahuan tapi berhasil bersembunyi sebelum ibunya mengecek kamarnya. Karena panik, Jin Sok akhirnya kembali lewat jendela agar tidak dicurigai. Saat masuk, tubuhnya basah kuyup dan penuh keringat. Ibunya yang melihat itu langsung curiga. Ia sadar bahwa Jin Sok baru saja masuk lewat jendela. Namun, ia pura-pura tidak tahu dan meninggalkan kamar Jin Sok begitu saja. Tak lama, ibunya kembali menelpon seseorang. Kali ini meminta anggota keluarga lain segera pulang. Namun, di saat bersamaan, terdengar suara keras. Ternyata Jin Sok sudah melarikan diri dari rumah. Di luar, ia berlari sekencang-kencangnya. Namun malangnya, ia bertemu dengan ayahnya. Tak hanya itu, ibunya juga muncul bersama seseorang dari belakang, membuat Jin Sok semakin ketakutan. Ia pun nekat kabur meninggalkan rumah dengan perasaan bingung dan dikejar oleh keluarganya sendiri. Setelah berhasil kabur dari rumah, Jin Sok akhirnya diselamatkan oleh polisi. Dengan napas terengah, ia menjelaskan bahwa dirinya sudah lama dikurung oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarganya. Namun sampai saat itu, Jin Sok sendiri masih belum mengerti apa maksud mereka sebenarnya. Polisi pun segera memeriksa identitasnya. Saat itulah sebuah fakta mengejutkan terungkap. Di data resmi, usia Jin Sok tercatat 41 tahun. Padahal ia bersikeras mengatakan bahwa usianya baru 21 tahun. Polisi yang kebingungan kemudian menunjukkan data tahun lahirnya, yaitu 1977. Artinya di tahun 2017 ini, Jin Sok memang sudah berusia 41 tahun. Namun di kepalanya, ia masih merasa bahwa dirinya hidup di tahun 1997. Kebingungan itu semakin menjadi ketika polisi memintanya melihat keadaan sekitar. Jin Sok baru sadar betapa banyak perubahan yang terjadi. Teknologi, gedung-gedung, bahkan suasana kota yang sudah benar-benar berbeda. Saat bercermin, ia pun makin terkejut melihat wajahnya sendiri yang sudah menua. Setelah kejadian di kantor polisi, malam itu Jin Sok kembali ke rumah. Dengan penuh rasa penasaran, ia memberanikan diri naik ke lantai atas dan masuk ke kamar misterius yang selama ini selalu dilarang untuk dimasuki. Begitu pintu terbuka, Jin Sok langsung tertegun. Ruangan itu penuh bercak darah di dinding dan lantai. Bau busuk menusuk hidungnya, seakan-akan ruangan tersebut menyimpan tragedi mengerikan yang telah lama dilupakan. Belum sempat ia mencerna semuanya, tiba-tiba muncul Yusok bersama kedua orang tua mereka. Dengan suara bergetar, Jin Sok menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, rahasia besar itu pun terungkap. 20 tahun yang lalu, terjadi pembunuhan brutal terhadap satu keluarga di rumah yang kini mereka tempati. Kasus ini sempat menggemparkan seluruh negeri, namun lambat laun mulai dilupakan karena polisi gagal menemukan pelakunya. Keluarga korban tidak terima kasus tersebut dihentikan begitu saja. Mereka menyewa seseorang untuk melakukan investigasi pribadi. Butuh waktu 4 tahun, hingga akhirnya mereka menemukan satu nama, Jin Sok. Selama penyelidikan, ternyata Jin Sok tidak pernah bisa mengingat apapun. Awalnya, Yusok mengira ia hanya berpura-pura lupa. Namun seiring berjalannya waktu, instingnya mulai yakin bahwa Jin Sok memang benar-benar tidak mengingat tragedi kelam yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Yusok juga berada dalam dilema. Ia sadar di hadapannya kini adalah seorang penjahat, pelaku pembunuhan, tetapi orang itu sama sekali tidak mengingat tindakannya di masa lalu. Untuk menemukan kebenaran,
Yusok pun meminta bantuan seorang mantan penghipnotis polisi. Dari sana, terungkap bahwa Jinsok mengalami amnesia disosiatif. Ia melupakan semua masa paling kelam dan hanya terjebak di ingatan saat dirinya masih berusia 20-an. Mereka pun menyusun rencana. Dengan berpura-pura menjadi ayah, ibu, dan kakaknya, mereka mencoba membawa Jinsok kembali ke masa lalunya. Saat dihipnotis, Jinsok mengatakan bahwa dirinya sedang berada di dalam mobil bersama keluarga menuju rumah barunya, tepat sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi. Obat yang selama ini diminum Jinsok ternyata bukan obat sakit biasa, melainkan obat untuk memperdalam sugesti hipnosis. Bahkan, suara-suara yang sering ia dengar dari lantai atas juga bukan halusinasi, melainkan orang-orang yang sedang menyiapkan kamar misterius itu, agar persis seperti tempat kejadian pembunuhan. Itulah alasan mengapa kamar tersebut selalu dilarang dimasuki. Awalnya, mereka berencana membawa Jinsok masuk ke kamar itu malam hari, apalagi kebetulan turun hujan, sama persis dengan malam tragedi 20 tahun lalu. Namun rencana itu gagal, karena Yusok ditangkap polisi atas tuduhan penipuan dan kekerasan. Beberapa hari kemudian, setelah ia dibebaskan, rencana itu tetap belum bisa dijalankan, karena hujan tak kunjung turun. Hingga suatu malam, Jinsok diam-diam membuntuti Yusok. Yusok yang akhirnya sadar, mulai menceritakan semuanya, semua fakta, semua alasan. Meskipun terkejut, Jinsok tetap bersikeras bahwa dirinya bukanlah pembunuh keluarga itu. Namun, tiba-tiba ia panik dan melarikan diri. Yusok mengejarnya hingga ke jalanan sempit, tanpa menyadari bahaya di sekelilingnya. Dalam kejar-kejaran itu, sebuah tabrakan tragis pun tak terhindarkan. Setelah insiden tabrakan, Jinsok yang tak berdaya akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Di sanalah ia mulai mengingat kembali masa lalunya yang kelam. Tahun 1967, saat itu keluarganya baru saja pindah menuju rumah baru. Namun, di perjalanan mereka mengalami kecelakaan tragis. 6 bulan setelah kejadian itu, Jinsok kehilangan kedua orang tuanya, sementara kakaknya masih terbaring koma. Dalam kondisi putus asa, Jinsok berusaha mati-matian mencari uang untuk biaya operasi kakaknya. Tapi usahanya selalu berujung buntu. Hingga suatu hari, dalam keputusasaan, ia menuliskan keluh kesahnya di sebuah forum chat online. Tanpa disangka, ada seseorang yang membaca curhatannya itu dan menawarkan jalan keluar yang sangat gelap. Orang itu berkata, "Aku akan memberimu uang berapapun yang kau butuhkan, tapi sebagai gantinya, kau harus membunuh seseorang." Jinsok diberi waktu hanya sampai besok untuk memutuskan. Awalnya ia ragu, tapi mengingat kondisi kakaknya yang butuh operasi segera, akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, telepon pun berdering. Suara di seberang sana memberikan instruksi jelas, alamat rumah korban, letak kunci, dan jumlah orang yang ada di rumah tersebut. Targetnya hanya satu, seorang wanita. Namun di rumah itu juga ada 2 anak kecil. Malam itu, Jinsok pun masuk ke rumah tersebut dengan hati berdebar. Saat ia membuka pintu kamar targetnya, ia melihat seorang wanita yang sedang tertidur bersama anak lelakinya yang masih kecil. Pemandangan itu membuat langkahnya terhenti. Tangannya gemetar. Hatinya diliputi rasa iba. Ia tidak sanggup menghabisi wanita itu. Akhirnya, Jinsok mengurungkan niatnya. Saat hendak pergi dari rumah itu, tiba-tiba sang wanita terbangun. Dalam kondisi gelap, ia mengira Jinsok adalah suaminya. Dengan suara gemetar, Jinsok hanya berkata, "Tolong jangan berteriak." Wanita itu pun menuruti permintaannya. Namun, tak lama kemudian, anaknya yang atunya lagi keluar dari kamar. Begitu melihat sosok asing di rumahnya, anak itu langsung menjerit ketakutan. Panik, Jinsok berlari mengejar sambil memohon agar si anak berhenti berteriak. Namun, di tengah kekacauan itu, tangan Jinsok yang memegang pisau tidak sengaja menusuk anak tersebut.
Tubuh kecil itu pun jatuh tak berdaya. Sang ibu yang melihat putranya sudah berjujur kaku, akhirnya ikut berteriak histeris. Dalam kondisi kacau, Jin Sok kehilangan kendali dan menghabisi sang wanita juga. Dengan tubuh gemetar, Jin Sok melangkah keluar kamar. Di lorong, ia bertemu dengan anak lelaki terakhir dari keluarga itu. Anak itu dengan polos bertanya, "Om, di mana ibu dan kakakku?" Jin Sok terjerat. Dengan perasaan bersalah, ia hanya menyuruh anak itu masuk ke dalam kamar, bersembunyi di balik selimut, lalu menghitung sampai 100. Anak itu menurut, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum pergi, mata Jin Sok sempat menangkap sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Betapa terkejutnya ia saat menyadari keluarga yang ia bunuh adalah keluarga dari dokter yang selama ini menangani kakaknya. Tak lama kemudian, Jin Sok mendatangi dokter tersebut. Dengan penuh amarah, ia menanyakan alasan dokter tega menyuruhnya membunuh istrinya sendiri. Sang dokter tanpa rasa bersalah hanya menjawab bahwa ia menginginkan uang asuransi, namun sebenarnya tidak ingin anak-anaknya ikut mati. Pertengkaran pun terjadi. Namun dalam kekacauan itu, Jin Sok tanpa sengaja malah mendorong dokter hingga terjatuh dan tewas. Sejak kejadian malam itu, hidup Jin Sok berubah total. Rasa bersalah dan tekanan batin yang menghantui dirinya membuatnya semakin terpuruk, hingga akhirnya ia kehilangan kendali atas jiwanya sendiri. Namun singkat cerita, Jin Sok tersadar di ruang rumah sakit dan melihat Yu Sok ada di sana. Yu Sok perlahan mendekat, membawa sebuah suntikan berisi cairan mematikan. Namun sebelum jarum itu menembus kulitnya, Jin Sok berkata lirih, "Bolehkan aku bertemu keluarga korban terlebih dahulu? Aku ingin menyampaikan penyesalanku." Perkataan itu membuat Yu Sok terdiam. Ia menyadari ingatan Jin Sok telah kembali. Yu Sok pun mulai menebak siapa dalang sebenarnya. Ia teringat sebuah informasi sebulan sebelum istrinya meninggal, sang dokter, ayahnya, sempat mendaftarkan asuransi jiwa. Sejak itu, Yu Sok curiga bahwa ayahnya sendiri yang menyuruh Jin Sok membunuh keluarganya. Tapi ternyata terungkaplah kebenarannya. Yu Sok adalah anak kecil yang dulu selamat, anak yang dibiarkan hidup oleh Jin Sok di malam kelam itu. Dengan mata penuh dendam sekaligus luka, Yu Sok menceritakan bagaimana hidupnya hancur setelah tragedi itu. Warisan keluarganya direbut, ia dibuang ke panti asuhan, dan sejak itu hidup dalam penderitaan. Yu Sok kembali bertanya dengan amarah, "Apakah benar ayahku yang menyuruhmu membunuh keluargaku?" Namun Jin Sok hanya menggeleng. Dengan suara berat ia berkata, "Tidak, semuanya salahku. Aku yang melakukannya, bukan karena suruhan siapapun." Yu Sok terdiam. Ia tahu Jin Sok berbohong, tapi hatinya tidak sanggup lagi mencari kebenaran. Ia pun berbalik, meninggalkan Jin Sok seorang diri. Setelah Yu Sok pergi, Jin Sok menatap suntikan yang ditinggalkan di meja. Dengan tangan gemetar, ia menusukkan jarum itu ke lengannya sendiri. Di luar ruangan, Yu Sok menaiki gedung dan tanpa ragu melompat dari lantai atas. Keduanya sama-sama memilih mengakhiri hidup dengan cara mereka masing-masing. Film pun ditutup dengan kilas balik masa lalu saat Jin Sok kecil sebenarnya pernah bertemu dengan Yu Sok kecil. Dan di sana terungkap, nama asli Yu Sok adalah Sung Hun. Dan itulah alur cerita dari film Yang Terlupakan. Terima kasih sudah menonton alur film kali ini di Movie Recap Indo. Jangan lupa tonton juga video lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.